Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Dari mana kau tahu itu? Dari wajahnya lagi, Hawa? Tanya Jalubuk. Tidak, aku sudah dapat pesan itu 40 tahun yang lalu, ketika aku menerima ilmu ini dari nenek. Maafkan aku, Hawa, ujar Jalubuk. Mengapa? Tanya Hawa. Ia datang, dan pelan-pelan Jalubuk berubah wujud. Tubuhnya menjadi tubuh harimau, hanya mukanya saja lagi yang tak berubah. Inilah penderitaan kami sekeluarga, kata Jalubuk. Biarlah, kata Hawa, bukankah itu bukan suatu kehinaan? Lain halnya kalau kau jadi babi atau ular, menunjukkan keburukan dan kejahatan di masa hidupmu yang pertama. Ada kampung di Pasaman yang penduduknya merasa sangat malu dan hina, manakala setelah mati tidak menjelma jadi harimau. Setelah berbeka-beka sejurus lamanya, Jalubuk dan Raja Tigor mohon diri. Hawa mengatakan bahwa Erwin akan agak lama di sana, mungkin sebulan. Ia berjanji akan menurunkan semua ilmu yang ada padanya. Kau kenal langit tua yang di Brastagi? Tanya Jalubuk ketika akan melangkah. Ya, ada juga orang berobat kemari setelah menjadi gila oleh perbuatannya, jawab Hawa. Apa pantangannya nenek? Tanya Erwin setelah 21 hari berguru. Tak banyak. Jangan berzina, jangan menyakiti orang, tetapi kau boleh berbuat segalanya untuk membela diri atau menyelamatkan sesama manusia. Nenek mengatakan akan banyak yang kuhadapi di Jawa, kata Erwin. Benar, orang-orang kuat dan hebat. Apakah semua dapat kuatasi? Itu tak dapat kuramalkan. Ada orang-orang hebat yang tak bisa kulihat di sini. Daya pandangku memanjang, tetapi tidak bisa meramalkan semua-muanya. Cuma ingatlah pesanku tadi. Kalau aku terdesak, apakah aku bisa memanggil nenek? Tidak, aku tidak bisa dipanggil. Tak punya kekuatan yang begitu. Sadarlah Erwin, bahwa semua orang pandai, toh terbatas dalam ilmunya. Tidak bisa semuanya. Nenek Hawa memandikan Erwin dengan air dari 7 telaga, menyuruhnya menangkap 7 jenis ular untuk dipelihara selama 3 hari, kemudian dilepas kembali. Semua itu dimaksudkan agar ia tak mempan oleh ilmu hitam dan bisa binatang apapun. Jangan kau terima uang manakala ada orang minta pertolonganmu. Tolaklah dengan halus. Jangan sampai menyakitkan hati. Kau harus berhati-hati terhadap seorang wanita amat cantik yang kini sedang mempersiapkan segala-galanya untuk meruntuhkan hatimu, karena ia ingin mendapat keturunan darimu. Manakala kau sampai kalah oleh kecantikannya, maka kematianlah yang akan menjadi imbalannya. Erwin lantas teringat kepada Mbah Penasaran. Memang, selama beberapa malam terakhir, ia memimpikan wanita tak bisa tua dan mempunyai kecantikan abadi itu. Pada suatu hari Jumat, setelah orang turun dari masjid, Nenek Hawa menyuruh Erwin berangkat dengan iringan doa. Erwin pergi dengan rasa haru, menemui keluarganya di Sihepeng, dan pada suatu Kamis, sebelum matahari naik, ia telah meninggalkan rumah. Beberapa waktu kemudian, ia telah tiba di Jawa dan untuk kedua kalinya menemui sahabatnya Hilman dengan istrinya Norma. Erwin melihat dari wajah kedua sahabatnya itu bahwa mereka heran akan kedatangannya kembali. Tetapi sama sekali tidak memperlihatkan kekurangsenangan mereka. Erwin selalu disukai oleh kedua suami istri ini. Apalagi Hilman pernah diselamatkan oleh harimau piaraan Erwin ketika ia mau dibegal dulu. Kau mau bertanya mengapa aku kembali?
Bukankah begitu, Hil? Tanya Erwin. Wajah Hilman memerah, tetapi dia mengangguk. Jangan kau salah paham, kami senang kau di sini. Tetapi bagimu sendiri bagaimana? Selalu ada gangguan, hampir tiada ketentraman. Dan banyak orang jadi korban oleh kehadiranku di Jakarta ini, kata Erwin. Tetapi itu bukan salahmu, Erwin. Jangan kau bebani dirimu dengan rasa dosa yang tidak mestinya kau pikul. Memang benar katamu, Hil. Aku ingin ketenangan dan juga damai. Bekerja untuk kehidupan keluargaku, lain tidak. Aku tahu, tetapi mereka, kata Hilman tak dapat meneruskan karena dipotong oleh Erwin. Tetapi aku selalu jadi setengah harimau di luar keinginanku. Dan mereka jadi takut karena khawatir akan keselamatan mereka. Padahal penjelmaanku jadi setengah harimau itu adalah karena nasib dan warisan semata-mata. Tidak dapat kutampik. Ia merupakan suatu penderitaan, Hilman. Telah kuterangkan kepadamu. Mengapa kau tidak bekerja di Sumatera saja? Tanya Hilman. Aku merasa terpanggil kemari. Apa namanya itu? Bukan terpanggil. Aku lebih tertarik dengan Jawa, pusat segala pembangunan dan kegiatan. Kata orang di sini lebih mudah maju daripada di Sumatera, apalagi di kampungku. Daerahku itu bagaikan daerah yang dilupakan. Ya, barangkali karena Indonesia ini terlalu luas. Mungkin kelak tiba gilirannya. Hilman bisa mengerti akan alasan Erwin, namun ia khawatir kalau sahabatnya itu nanti dapat gangguan lagi. Kau akan menetap di Jakarta ini bukan? Tanya Hilman. Belum tentu, aku mau coba di Surabaya dulu. Itu jauh dari musuh-musuh lama, seperti perempuan sakti yang ada di Banten itu. Kata ayah, ia masih akan mengejar dan menundukkan aku. Aku khawatir juga padanya. Entah kekuatan dan ilmu apa pula yang telah dipelajarinya belakangan ini. Di Surabaya juga banyak orang pintar, akan sama saja. Orang pintar di sini kalau merasa dirinya kuat, suka menguji kemampuan pendatang. Mereka takut disaingi. Mereka yang berilmu itu ingin menjadi semacam pujaan dan raja di kota atau desa masing-masing. Kalau ada orang pandai baru, maka mereka akan berusaha menyingkirkannya. Sudah kau alami sendiri, kata Hilman. Itu kan gara-gara si Adam. Ia marah karena aku yang memperistri Indah, kata Erwin. Kau datang sendirian. Di Surabaya akan banyak pula gadis yang jatuh hati padamu. Dan mungkin akan ada pula yang mempergunakan dukun ilmu hitam seperti Ki Ampuh dan si Itam. Kau tahu, kau ini termasuk laki-laki yang mudah digilai wanita. Banyak enak, tetapi ada juga celakanya, bukan? Mengapa kau berkata begitu, Hil? Aku tidak berbeda dengan orang lain, kata Erwin. Hilman menerangkan bahwa menurut sebuah uraian tentang daya tarik yang pernah dibacanya, ada kaum pria yang dilahirkan untuk menjadi incaran dan digilai oleh banyak kaum wanita. Walaupun banyak lelaki lain jauh lebih ganteng daripada dia. Kadang-kadang ia malah tidak tampan sama sekali, sederhana saja. Tetapi tanpa diketahui apa sebabnya, ia disukai oleh banyak kaum hawa, bahkan jadi rebutan di antara mereka. Begitu pula ada wanita yang hanya sedang-sedang saja, tetapi amat menarik banyak lelaki dan dirinya dipersaingkan di antara banyak kaum lelaki. Dan kau, Erwin, nampaknya termasuk pada kaum pria yang digilai oleh banyak wanita. Dari satu segi, kau boleh bangga dan boleh pula menarik keuntungan daripadanya kalau kau seorang playboy. Tetapi dari lain segi, kau akan dimusuhi oleh banyak orang karena cemburu dan iri hati. Akibat dari rasa cemburu ini banyak ragamnya. Bisa dianiaya orang yang membencimu. Dan cara menganiaya ini pun banyak pula. Kau lebih tahu akan hal ini, kata Hilman memperingatkan sahabatnya.
Aku rasa aku tidak termasuk lelaki begitu, kata Erwin sekedar memberi tanggapan. Sesungguhnya ia tidak menolak kemungkinan ia punya nasib sial untuk disukai oleh banyak wanita. Betapa tidak, kalau banyak wanita menyukai seorang laki-laki, maka si laki-laki juga jadi bingung. Dan kalau ketemu wanita yang percaya ilmu mistik atau hitam, ia barangkali mempergunakan segala daya upaya untuk membuat sang pria akhirnya mencium bekas telapak sepatu atau sandalnya. Aku akan ke Surabaya, Hil, mencoba nasib di sana, atau ke Bandung. Siapa tahu kota kembang itu akan memberi kesempatan hidup layak dan tenang kepadaku. Di sana mojangnya cantik-cantik, nanti kau bertekuk lutut. Tidak, aku akan mencari kerja atau usaha apa saja yang halal. Kalau keadaan sudah memungkinkan, akan kubawa Indah dan anak kami kemari. Bagaimana tentang Ki Ampuh? Tanya Hilman. Bukankah dia dulu turut ke Sumatera? Dia menetap di sana. Tidak, dia sudah kembali duluan. Entah kalau tersangkut di Sumatera Timur. Dia sudah tentu tidak akan merupakan musuh lagi. Menurut pendapatku begitu. Dia sudah bersumpah untuk menjadi sekeluarga dengan kami. Katanya, dia tidak akan berkhianat. Kalau sampai ia berbuat jahat terhadap kami, maka ia akan jadi babi setelah mati kelak. Apakah itu benar-benar akan kejadian kalau dia berkhianat? Biasanya begitu. Entahlah, kalau ia punya tangkal yang membuat sumpah tak ada artinya. Di Mandailing ada orang yang mati jadi ular, jadi lipan, atau tikus. Semua karena sumpah. Ngeri sekali, kata Norma yang turut mendengarkan. Ia bayangkan bagaimana mayat hidup kembali sebagai ular atau lipan.